Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sanifos Hanun. Saya dari Prodi Tadris IPS kelas A, mata kuliah Landasan Pendidikan IPS, dosen pengampu Bapak Nurdiansyah MPD, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Baik, langsung saja. Di sini judul dari PowerPoint saya yaitu tentang landasan sosiologi pendidikan. Menurut Auguste Comte, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dalam kelompok-kelompok dan struktur sosialnya. Pengertian sosiologi pendidikan. Sosiologi pendidikan adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang membahas proses interaksi sosial anak-anak mulai dari keluarga, masa sekolah, sampai dewasa, serta dengan kondisi-kondisi sosio-kultural yang terdapat dalam masyarakat dan negaranya. Kemudian lanjut, latar belakang historis, perkembangan sosiologi pendidikan. Menurut Lester Frank Ward, Presiden Amerika Sosiologi atau Association, orang berpendidikan lebih tinggi memiliki peluang lebih besar untuk maju dan memiliki kehidupan yang lebih bermutu. Ada suatu pepatah yang dikatakan oleh Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantoro yang berbunyi, ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tutuwuri handayani, yang mana artinya di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, dan di belakang memberikan daya kekuatan. Kemudian lanjut, landasan sosiologi pendidikan. Landasan sosiologi mengandung norma dasar pendidikan yang bersumber dari norma kehidupan masyarakat yang dianut oleh suatu bangsa. Adapun 3 macam norma yang dianut oleh pengikutnya. Yang pertama yaitu paham individualisme, yang kedua paham kolektivitisme, yang ketiga paham integralistik. Landasan sosiologi pendidikan di Indonesia menganut paham integralistik, yaitu kekeluargaan dan gotong royong, kebersamaan, musyawarah untuk mufakat. Kemudian kesejahteraan bersama menjadi tujuan hidup bermasyarakat. Kemudian negara melindungi warga negaranya dan selaras serasi seimbang antara hak dan kewajiban. Hubungan sekolah dengan masyarakat. Hubungan sekolah dengan masyarakat yaitu adanya perubahan lingkungan fisik, sosial, politik, dan ekonomi. Kemudian perubahan konsepsi manusia tentang kehidupan, kemudian perubahan konsepsi pendidikan, perubahan konsepsi tujuan pendidikan, dan yang terakhir akibat. Kemudian pengaruh positif sekolah terhadap masyarakat. Yang pertama, konservatif. Yang kedua, meningkatkan kehidupan masyarakat. Yang ketiga, pembaharuan perkembangan masyarakat. Pengaruh positif sekolah terhadap masyarakat. Yang pertama, penghasil warga masyarakat yang siap terjun ke masyarakat untuk kepentingan masyarakat. Yang kedua, penghasil warga masyarakat yang memiliki sikap positif dan konstruktif.
Peran sekolah terhadap masyarakat: yang pertama, sebagai pewaris; yang kedua, sebagai pemelihara; yang ketiga, sebagai agen pembaharuan. Kemudian, pendidikan dan perubahan sosial. Perubahan teknologi: yang pertama, penggunaan pada media pengajaran, komunikasi, transformasi, dan revolusi biologik. Yang kedua, individu untuk memiliki keterampilan baru. Yang ketiga, mempersiapkan lulusannya untuk dapat menyesuaikan diri terhadap perkembangan yang terjadi. Perubahan demografi, yaitu pengembangan kebijaksanaan pendidikan. Yang kedua, pembatasan secara ketat penerimaan baru. Yang ketiga, ketidakseimbangan antara pertambahan penduduk dengan fasilitas pendidikannya. Urbanisasi dan perubahan suburbanisasi. Tanggung jawab sekolah membantu penyesuaian diri dari berbagai macam kelompok yang sebagian besar merupakan penduduk perkotaan. Urbanisasi dan perubahan suburbanisasi sekolah mempunyai peranan yang penting dalam mekanisme kontrol sosial di mana dalam masyarakat. Kemudian sekolah menentukan pengalaman pendidikan khususnya dalam mempersiapkan peserta didik secara tepat untuk hidup di perkotaan. Perubahan politik masyarakat, bangsa, dan negara. Yang pertama, meningkatkan keterlibatan pemerintah dalam kegiatan-kegiatan anggota masyarakat. Yang kedua, berkembangnya saling ketergantungan antara pemerintah dengan pemerintah lainnya. Siapa yang ingin bertanya, saya persilakan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Dan presentasi dari PPT saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.